Selamat datang kembali di segmen kedua dari pertemuan Beach Monitoring atau pertemuan yang ke-14. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai analisis dari beach profile data. Setelah pada segmen sebelumnya kita membahas secara umum mengenai teknik-teknik pengukuran apa saja yang ada di studi profil pantai, kali ini kita akan membahas secara umum juga analisis apa saja yang biasanya digunakan, baik itu yang sederhana hingga yang lebih rumit, untuk menganalisis profil pantai. Mari kita mulai. Setelah banyak beach profile atau profil pantai yang kita ukur atau kita survei, tentu ada banyak kesimpulan atau konklusi yang bisa kita buat mengenai perilaku dari pantai tersebut. Baik itu perilaku garis pantainya maupun perilaku garis pantai di mana kita menganggap perubahan tersebut akibat respon dari gaya yang ada. Namun satu hal yang pasti adalah perubahan garis pantai tersebut merupakan salah satu produk atau dampak dari adanya perubahan dari sand volume atau volume pasir atau volume sedimen, baik itu adanya perpindahan maupun penumpukan di titik atau di area yang kita amati. Kemudian secara umum bagaimana cara kita untuk menentukan adanya perubahan dari volume pasir atau volume sedimen di area yang kita amati. Dari segi prosedurnya sendiri, ada 5 prosedur utama, yaitu yang pertama adalah jelas survei, namun di sini kita perlu kata periodik agar ada konsistensi di sana dan menghasilkan data yang mempunyai variasi tidak hanya dalam bentuk ruang atau dalam faktor ruang, tapi juga waktu. Kemudian menghasilkan profil atau profil pantai. Selanjutnya adalah menentukan vertikal datum dan juga depth of closure atau kedalaman di mana pengaruh dari gelombang atau gaya-gaya eksternal lainnya tidak berpengaruh lagi secara signifikan terhadap perubahan volume. Dan kemudian terakhir kita adalah menggunakan metode analisis yang ada untuk menganalisis profil-profil tersebut. Kemudian masuk ke konsep perubahan volume dari pasir atau sedimen yang ada di pantai. Dan ini biasanya dikenal atau diistilahkan sebagai sand budget. Sand budget sendiri secara definisi adalah volume pasir atau volume sedimen yang masuk, keluar, atau juga tinggal atau dalam hal ini adalah akumulasi pada suatu area studi atau area yang kita amati. Kemudian konsep sand budget sendiri menggunakan asumsi atau membayangkan adanya suatu kontrol volume dengan panjang dan lebar dx dan dy dan juga tinggi merupakan h yang merupakan pengaruh dari x, y, dan juga t atau longshore, crossshore, dan juga waktu. Kemudian ketika diterjemahkan menjadi persamaan seperti yang ditampilkan pada slide. Di sini kita punya perubahan akibat adanya transport sepanjang pantai atau longshore, dalam hal ini adalah arahnya X, dan kemudian Y ini crossshore atau arah lepas pantai. Kemudian ketika kita definisikan kembali dou H per dou T atau perubahan kedalamannya jadi seperti ini, dan kita juga harus menentukan atau mempertimbangkan adanya faktor S di sini atau source tambahan atau source eksternal yang bisa berupa faktor-faktor rekayasa seperti contohnya adalah beach nourishment. Kemudian disederhanakan kembali kita bisa lihat grafik di sini atau diagram di sini dan juga persamaan di sini. Pada persamaan ini kita bisa lihat bahwa ini sudah disederhanakan, namun konsep atau komponen utama yang perlu kalian tahu adalah bahwa sand budget sini delta PS atau volume dari sedimen merupakan selisih dari sedimen yang keluar dan sedimen yang masuk pada suatu kontrol volume tersebut. Kemudian jika kita pecah kembali, maka sedimen keluar itu ada di sumbu longshore dan juga crossshore. Begitu juga dengan sedimen yang masuk. Kemudian untuk menyimpulkan konsep sand budget yang sudah disampaikan, apa saja yang bisa dijelaskan dari persamaan ini? Yang pertama adalah adanya perbedaan atau selisih antara sedimen yang masuk dan keluar area studi dalam sumbu longshore atau dalam arah X. Kemudian begitu juga yang terjadi pada sumbu Y atau dalam arah offshore atau lepas pantai. Dan juga yang ketiga yang harus dikonsider atau dipertimbangkan adalah jumlah S atau jumlah source eksternal dari sistem yang kita punya.
Selanjutnya berikut adalah metode yang biasa digunakan juga dalam analisis suatu garis pantai. Setelah kita menggunakan konsep sand budget dalam menentukan delta VS ini, kali ini kita akan membagi delta VS ini menjadi fungsi genap dan juga fungsi ganjil. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah even and odd analysis atau analisis ganjil genap. Kemudian penjabaran dari persamaan genap adalah seperti ini dan juga persamaan ganjil adalah seperti ini. Kemudian apa fungsi dari metode ini? Yang pertama adalah metode ini secara umum bisa menggambarkan pengaruh struktur pada perubahan garis pantai. Dengan menggunakan fungsi genap, kita bisa melihat adanya perubahan garis pantai atau pengaruhnya sebelum adanya struktur tersebut. Dengan menggunakan persamaan ganjil, kita bisa menentukan pengaruh dari strukturnya saja. Jadi dengan menggunakan fungsi genap dan ganjil ini kita bisa menseparasi atau bisa membedakan mana pengaruh natural atau pengaruh umum dan juga mana pengaruh spesifik, dalam hal ini adalah struktur. Berikut adalah contoh penggunaan dari fungsi ganjil dan juga genap. Bayangkan ada satu groin pada X sama dengan 0, misalkan seperti ini saya gambar di kanan atas. Ini ada groin. Ini di X sama dengan 0, kemudian ke kirinya itu 30 meter, ke kanannya adalah 30 meter. Yang kemudian dituliskan di sini, minus 30 dan hingga 30. Berarti groinnya ada di sini. Kemudian dua survei sudah dilakukan, yaitu survei pertama dan survei kedua, yang memiliki selisih waktu sekitar 5 tahun. Kemudian ini adalah nilai-nilai hasil pengukuran dari garis pantainya. Kemudian dengan menggunakan persamaan genap di sini, seperti ini, kita bisa menentukan fungsi dari genapnya. Misalkan kita memasukkan nilai ketika X sama dengan minus 30, maka dimasukkan seperti ini. Maka ketika kita menggunakan persamaan ini pada semua titik, minus 30, minus 20 hingga ke 30 dari awal sampai ke akhir, kita bisa menentukan, kita bisa melihat bahwa adanya perubahan sebesar minus 1. Ini menandakan adanya kemunduran garis pantai secara umum dengan tidak melibatkan pengaruh dari groin tersebut. Kemudian untuk melihat pengaruh groinnya, kita bisa lihat dan kita bisa menggunakan persamaan ganjil. Dengan metode atau cara pengukuran yang sama, cara perhitungan yang sama, kita bisa menentukan bahwa Y0 dari persamaan ganjil adalah 1, 2, 5, minus 5, minus 2, 1. Kemudian kita coba plot di sini. Pada diagram ini kita bisa lihat kalau di sini ada groin, maka menghasilkan daerah updrift di sini dan juga downdrift di sini. Yang menggambarkan adanya akumulasi sedimen di sini dan juga erosi di sini, tergantung kalau misalkan kita menentukannya seperti ini, groinnya. Sekian untuk materi segmen kali ini, terima kasih.